Nah, yang harus kita pahami bahwa Persib itu sebenarnya sadar kalau transfer ini adalah transfer yang bersifat high risk. Persib itu bukan nggak tahu risiko, bukan nggak sadar dan menutup mata, tapi memang mereka sengaja menerima risiko tersebut. Biasanya transfer window pertengahan musim itu jadi momen yang gak terlalu banyak transfer spesial. Karena di jendela transfer ini biasanya klub hanya memanfaatkannya untuk menambal beberapa kekurangan tertentu. Mereka gak rombak atau build up squadnya secara besar-besaran. Tapi beda dengan transfer pertengahan musim BRI Super League sekarang. Karena sekarang nyatanya banyak kejutan transfer yang dirasa sangat spesial. Mulai dari transfer ex pemain Akademi La Masia dan Arsenal, yaitu John Toral yang gabung ke Persik Kediri, ex pemain J-League TP Yachida yang gabung ke Bali United, hingga pemain timnas Indonesia Shane Patinama yang juga gabung ke Persija Jakarta. Tapi di balik beberapa transfer spesial tersebut, ada satu transfer spesial yang paling fenomenal. Karena pemain ini punya pengalaman dan kualitas yang sangat tinggi, yang pemain ini didatangkan dari Prancis dan punya jam terbang yang sangat banyak bersama salah satu klub terbaik di dunia, Paris Saint-Germain. Pemain tersebut bernama Layvin Kurzawa. Satu sisi, transfer ini pasti bikin banyak orang ngerasa senang karena dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh Kurzawa, tentu itu bakal berdampak baik untuk performa Persib Bandung dan juga kualitas Liga Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan satu sisi lainnya, banyak juga orang yang merasa ragu dan khawatir akan performa dari Layvin Kurzawa, mengingat performanya yang dalam beberapa musim terakhir udah mengalami penurunan dan riwayat cedera yang dimiliki. Tapi whatever apa yang kalian pikirkan, yang jelas sekarang Persib Bandung secara resmi udah mendatangkan ex pemain PSG tersebut. Artinya di sini tentu Persib dan Boyan Hodak punya alasan tersendiri kenapa mereka sebegitu yakinnya mendatangkan Layvin Kurzawa dengan segala macam potensi dan risikonya. Nah, di video ini kita bakal bahas alasan tersebut. Kita bahas ini supaya bisa memberikan pemahaman ke kita semua bahwa ini loh alasan Persib dengan segala konsekuensinya mereka yakin dengan transfer Layvin Kurzawa. Kalau gitu, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gue Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Sekilas tentang faktor yang bikin banyak orang ragu sama Layvin Kurzawa, bahwa faktor utamanya adalah karena performa dan riwayat cedera yang dimilikinya. Memangnya kenapa? Jadi Layvin Kurzawa ini datang ke Persib Bandung dengan status menganggur selama kurang lebih 6 bulan. Dalam 6 bulan terakhir sebelum dia gabung ke Persib itu, dia emang gak terikat kontrak dengan klub apapun. Artinya selama 6 bulan itu, dia gak mengikuti program latihan bareng klub profesional dan dia gak menjalani satupun pertandingan resmi. Itu 6 bulan terakhir. Kemudian kalau kita tarik lagi ke 4 musim terakhir, sejak musim 2021-2022 sampai sekarang, total pertandingan resmi yang dijalani oleh Layvin Kurzawa hanya berjumlah 12 pertandingan. Bayangin, 4 musim tapi cuma 12 kali bermain. Itu pun di musim 2021-2022 dan musim 2023-2024, dia cuma main 1 pertandingan dalam 1 musim dengan masing-masing menit bermain hanya 9 menit. Maka dengan statistik tersebut, memang sangat wajar kalau performa Layvin Kurzawa itu banyak yang meragukan. Karena yang namanya menit bermain itu emang nggak bisa dibohongi, Pak. Ketika seorang pemain punya menit bermain yang sangat sedikit, maka penurunan performa memang jadi hal yang nyata yang udah pasti terjadi. Mulai dari skill, insting, pemahaman, sampai refleks. Semuanya pasti bisa mengalami yang namanya penurunan. Kemudian masalah lainnya yang banyak dipermasalahkan, yang bikin banyak orang jadi ragu juga, adalah riwayat cederanya. Tadi kan kita udah tahu bahwa Kurzawa selama 4 musim terakhir cuma main sebanyak 12 pertandingan. Dan itu penyebabnya gak lain dan gak bukan adalah cedera. Di 4 musim terakhir tersebut kurang lebih dia menghabiskan total waktu 265 hari hanya untuk proses penyembuhan cedera. Dan cedera yang dia alami itu bukan cuma satu macam, tapi ada banyak macamnya yang bahkan beberapa di antaranya ada yang bersifat kambuhan. Nah, dengan riwayat cedera tersebut, maka wajar juga bikin banyak orang ngerasa khawatir. Takutnya cedera tersebut berpengaruh signifikan terhadap performa.
Atau bahkan yang paling dikhawatirkannya adalah cedera tersebut bisa kambuh, sehingga hal tersebut bisa bikin dia gak bisa bermain buat Persib Bandung. Oke, sampai sini paham ya kenapa banyak orang yang meragukan transfer Layvin Kurzawa. Nah, sekarang karena situasinya Persib udah secara resmi mendatangkan Layvin Kurzawa, yang mungkin dari segi biaya juga, pasti Kurzawa ini jadi salah satu pemain termahal untuk ukuran pemain di BRI Super League, tapi Persib bisa seyakin itu. Artinya di sini ada alasan tertentu yang bikin Persib bisa sangat yakin untuk mendatangkan Layvin Kurzawa. Nah, yang harus kita pahami bahwa Persib itu sebenarnya sadar kalau transfer ini adalah transfer yang bersifat high risk. Persib itu bukan nggak tahu risiko, bukan nggak sadar dan menutup mata, tapi memang mereka sengaja menerima risiko tersebut. Karena gini, sesuai pernyataan dari CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan, dia pernah bilang bahwa proses rekrutmen pemain yang dilakukan oleh Persib itu gak sembarangan. Ketika mereka ingin mendatangkan satu pemain, itu mereka bukan hanya fokus terhadap satu pemain tersebut, tapi mereka juga udah menyeleksi puluhan atau bahkan ratusan profil pemain, yang kemudian difilter kuantitasnya jadi lebih sedikit untuk didiskusikan bersama pelatih, staf, analis, dan lain-lain, baru kemudian difilter lagi dengan kualitas yang lebih sedikit lagi untuk melakukan proses negosiasi. Jadi Persib ketika datang untuk menawarkan kontrak ke pemain tertentu, itu mereka gak datang dengan tangan kosong. Tapi mereka datang dengan data yang lengkap, dengan pemahaman yang sangat banyak tentang si pemain tersebut gimana. Nah, artinya dengan situasi tersebut, ketika Persib datang untuk menawarkan kontrak kepada Layvin Kurzawa, artinya itu udah melalui proses yang sangat panjang. Bukan cuma dari manajemen, tapi juga dari pelatih dan semua elemen klub yang terlibat. Mereka udah sangat paham kualitas Kurzawa gimana, riwayat karirnya gimana, riwayat cederanya gimana, keuntungannya apa, kerugiannya apa, risikonya apa. Mereka semua tahu hal tersebut based on data yang akurat, bukan menduga-duga kayak kita. Dan ketika mereka tahu, maka mereka juga jelas udah mengetahui langkah preventif jika risiko tersebut terjadi. Dan walaupun ada risiko, tapi di sisi lain, baseline quality dari seorang Kurzawa itu jelas jauh di atas rata-rata pemain di Liga Indonesia. Bahkan dengan level fitness Kurzawa yang cuma 60-70% pun, bisa dibilang Kurzawa masih ada di level elit untuk standar Liga. Jadi di sini Persib itu bukan hanya melihat apakah Kurzawa ideal atau enggak, tapi mereka punya kacamata yang lebih luas, yaitu apakah upside atau potensi peningkatan nilai yang dihasilkan dari Kurzawa ini cukup besar gak untuk membenarkan risiko? Dan jawaban yang mereka yakini adalah ya, sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena sekarang Persib bukan hanya butuh pemain yang punya kualitas, tapi mereka juga butuh sesuatu yang gak bisa dibeli jika mereka hanya membeli pemain normal. Jadi gini, Persib kan sekarang ambisinya bukan cuma juara di Liga, tapi juga mereka berambisi buat bisa berprestasi di Asia. Dan tentu kita sepakat bahwa level Asia itu adalah level yang nggak mudah, another level kalau kita bandingin sama Super League. Nah, untuk mencapai target tersebut, mereka butuh pemain berkualitas dengan pengalaman yang sangat tinggi. Karena pada dasarnya pengalaman itu merupakan hal yang sangat berharga, modal yang nggak bisa dibeli dengan mudah. Dan di sini Persib beli Kurzawa itu dengan benefit kualitas dan pengalaman. Pengalaman main di Liga Champions, pengalaman menghadapi pemain kelas dunia, menghadapi tekanan tinggi di Eropa, yang kemudian dengan pengalaman tersebut menghasilkan pemahaman tempo, positioning, dan game management level elite. Walaupun dengan karir Kurzawa yang dalam 4 musim terakhir menurun, tapi dengan kualitas dan pengalaman dia yang setinggi itu, maka ketika dia cuma punya kualitas 60-70%, itu juga udah sangat cukup untuk dia main di level Liga ataupun di Asia. Dan dengan kondisi tersebut artinya Kurzawa juga masih punya potensi untuk menaikkan kualitasnya sampai 100% kan? Yang jika hal tersebut terjadi, maka jelas keuntungan yang didapatkan oleh Persib Bandung bisa sangat menguntungkan. Apalagi dengan histori Boyan Hodak yang sebelumnya dia juga bisa kembali menghidupkan pemain yang karirnya emang udah meredup atau menganggur, tapi sebenarnya dia punya potensi dan punya kualitas. Contohnya Stefano Beltram dan Matteo Kochian. Mereka gabung ke Persib dengan status tersebut, tapi nyatanya bisa memberikan dampak yang signifikan untuk gelar juara Persib di 2 musim terakhir. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa Boyan Hodak punya potensi yang tentunya jauh lebih besar untuk kembali menghidupkan potensi kualitas yang dimiliki oleh Layvin Kurzawa. Dan kalau kita lihat situasi Persib sekarang, sebenarnya Persib juga ada di fase yang sangat siap jika risiko kerugian dari Layvin Kurzawa itu malah terjadi.
Karena sekarang Persib lagi sangat stabil dari segi finansial, mereka stabil dari segi performa, bahkan dari segi komposisi pemain juga sebenarnya masih sangat baik. Maka jika seandainya ada hal negatif yang malah terjadi sama Kurzawa, misal dia malah gak perform atau dia malah cedera, maka situasi tersebut juga gak akan jadi masalah besar. Karena dari segi finansial tentu nggak akan terlalu berpengaruh signifikan, mereka rugi, tapi mungkin kerugiannya juga masih bisa tertutupi. Kemudian dari segi performa tim juga nggak akan jadi masalah besar, karena di posisi Kurzawa masih ada banyak pemain lain yang berkualitas, yang tetap bisa mengisi posisi tersebut. Masih ada Dewangga, Eliano, Putros, Barba. Jadi misal Kurzawa gak main pun gak akan jadi masalah besar, karena posisinya Persib mendatangkan Kurzawa itu bukan untuk memperbaiki kekuatan, melainkan tujuannya adalah untuk memperkuat kekuatan yang udah kuat. Oke, paham ya? Artinya dari semua penjelasan yang tadi gue sampaikan, dengan segala macam situasi dan kondisi antara Persib dan Kurzawa, sekarang memang jadi timing yang sangat tepat untuk Persib datangkan Layvin Kurzawa. Kita tahu ada dampak positif yang tentunya bisa dirasakan, ada juga dampak negatif yang bisa aja terjadi kapanpun. Tapi dengan situasi yang ada, Persib nyatanya memang siap untuk merekrut Layvin Kurzawa dengan segala macam konsekuensinya. Kalau Kurzawa bisa perform dan ngasih impact besar, ya alhamdulillah. Tapi jika gagal pun, maka itu gak akan jadi masalah besar buat Persib Bandung. Jadi itu penjelasan tentang alasan kuat Persib Bandung rekrut ex pemain PSG Layvin Kurzawa. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zidan Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!